Kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Karyawan nggak bisa kaya. Hari ini saya menyadari bahwa itu salah, teman-teman. Siapa bilang pengusaha pasti kaya? Halo teman-teman channel YouTube Pipo. Barusan saya dengar motivator nih, katanya kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Padahal pengalaman saya belum tentu seperti itu ya teman-teman ya. Dulu saya tahun 2001 juga berpikir seperti itu. Kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Karyawan nggak bisa kaya. Hari ini saya menyadari bahwa itu salah teman-teman. Siapa bilang pengusaha pasti kaya? Pengusaha yang nggak kaya juga banyak, yang keleleran juga banyak. Siapa bilang karyawan nggak bisa kaya? Karyawan yang lebih kaya dari pengusaha juga banyak teman-teman. Jadi kuncinya apa? Apakah kuncinya income besar? Oh, belum tentu juga. Ada profesional-profesional, atlet, ya kan? Penyanyi terkenal, artis terkenal, income besar, sekali tanding miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Penyanyi top sedunia, belum tentu kaya juga. Pensiun habis. Kalau untuk teman-teman karyawan gimana? Ini sharing ya. Saya pengalaman, dulu 2001 kan saya berpikir kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Sehingga walaupun income saya sudah besar waktu itu, 11 kali UMR waktu saya umur 27, cukup lah ya, besar ya. Belum berkeluarga lagi ya kan. Nah waktu itu saya berpikir resign, mengundurkan diri dari kantor, mengundurkan dari pekerjaan yang sudah aman, enak, gajinya gede, untuk jadi pengusaha. Jadi saya itu 31 Desember 2002 mengundurkan diri dari perusahaan Amerika ini, yang jualan komputer. Kemudian saya mulai bisnis sendiri. 16 Januari 2003 saya mulai bisnis sendiri. Bisnisnya macam-macam. Pertama nyoba jualan alat pertanian, gagal, nggak laku ya kan. Terus coba jualan pengering baju, nggak laku juga. Jualan kipas angin, door to door, nggak laku juga. Jualan piring melamin, nggak laku juga di mall. Jualan baterai, nggak laku. Jualan sikat gigi elektrik, nggak laku. Malah sampai stoknya sampai 20.000 piece loh teman-teman, sikat gigi elektrik. Padahal sebulan cuma bisa laku 20 piece. Berarti butuh 20.000 piece bagi 20 per bulan. Berarti berapa bulan tuh baru habis? 1000 bulan ya. 1000 bulan itu berapa tahun? 80 tahun ya teman-teman. Jadi nanti 80 tahun lagi teman-teman kalau ketemu saya tanya, Pak Pipo, sikat gigi elektriknya udah habis belum? kalau saya bilang, wah akhirnya setelah 80 tahun sikat giginya habis. Teman-teman tanya, gimana Pak Pipo mau pesen 1 kontainer lagi nggak? Biar 80 tahun lagi baru habis. Bisnis tidak semudah itu. Saya pernah juga jualan popok bayi, jualan alat-alat promosi, perusahaan-perusahaan gitu. Macam-macam teman-teman, kincir angin saya juga pernah jualan. Nah dari situ saya ngelihat bahwa untuk kaya tidak harus jadi pengusaha. Tapi caranya gimana karyawan bisa kaya? Teman-teman yang karyawan, kalau memang teman-teman mau fokus jadi karyawan, nggak apa-apa. Menurut saya bisa kaya juga. Fokus saja di pekerjaan. Jangan malah karyawan coba-coba bisnis. Apalagi bisnisnya yang teman-teman involve 100%. Ntar lagi meeting di kantor dengan atasan, di telepon. Pak, ini daging ayamnya habis Pak, mau pesan kemana? Pak, listriknya mati. Pak, kokinya nggak masuk. Lagi ngantor di telepon seperti itu. Akibatnya malah jadi kerjaannya nggak fokus. Bisnis itu harus fokus teman-teman. Kalau teman-teman memang mau bisnis, fokus. Yang fokus saja belum tentu berhasil. Apalagi yang double-double. Kantor berantakan, bisnis berantakan. Kalau saran saya, nggak apa-apa. Mending ya, tetap fokus ke karyawan. Jadi yang terbaik di kantor, jadi yang terbaik di Indonesia. Bila perlu jadi yang terbaik di dunia. Terbaik. Oh itu income-nya juga gede teman-teman. Tapi kalaupun tidak gede, maksudnya ya tetap cukup-cukup lah. Terbaik sekantor lah Pak, nggak sedunia. Nah terus cara kayanya gimana? Invest teman-teman. Kuncinya adalah invest. Sisihkan uang sebagian untuk investasi. Pengen punya bisnis? Tidak harus punya bisnis. Teman-teman bisa invest.
saham, beli aja di Bursa Efek Indonesia. Tapi belajar dulu loh ya, jangan sembarangan beli aja. Jangan ikut kata-kata teman-temannya. Invest saham berdasarkan rumor gitu ya. Katanya, amblas gitu. Atau teman-teman seperti saya, invest properti, di atasnya ada bisnis yang autopilot. Nah, jadi kita bagi hasil sama pengelolanya. Pilih pengelola yang sudah profesional, sudah pengalaman puluhan tahun, sudah bisa dipercaya, sudah terbukti. 50-50. Nggak apa-apa. Ya bisnis kan mungkin dapat 3% per bulan profit, ya kali 12, 36% setahun. Ya 50-50, kita dapat 18%, ya nggak apa-apa. Daripada duitnya teman-teman ditaruh di deposito, udah nabung, taruh di deposito, cuma dapat 4%. Ya 5 lah, ya potong, tapi potong lagi 20% bunga bank, 20% sama aja, balik lagi 4% lagi. Nah, uangnya diinvestasikan untuk beli properti yang di atasnya ada bisnis, autopilot, orang lain yang kelola. Dapat 18% teman-teman, 18% itu gede loh, kalau dia lakukan berbunga tumpuk terus. Nggak usah muluk-muluk. Warren Buffett, investor terbesar, terhebat di dunia, itu CAGR-nya setahun, atau return-nya setahun, cuma 20% teman-teman. 20-an, 21 atau 22. Jadi kalau teman-teman sudah 18 itu sudah top, nggak usah muluk-muluk. Ya mungkin Warren Buffett juara 1, teman-teman juara 2. Sudah cukup dong, juara 2 terhebat sedunia ya sudah cukup ya kan. Nggak perlu muluk-muluk. Nah jadi teman-teman, kalau saran saya, ada orang yang memang cocok untuk pebisnis, tapi ada juga yang cocok untuk karyawan loh. Bisnis itu tidak semudah yang diomong motivator-motivator itu. Kelihatannya enak ya, bos saya, waktu jadi karyawan saya dulu juga lihat gitu, bos saya enak ya, nganggur-nganggur. Bos itu kalau lagi nganggur-nganggur, itu bukan nganggur, lagi mikirin, utang kemana lagi ya, buat nanti tanggal 25 gajian, cari order di mana lagi ya, buat nanti tanggal 25 gajian karyawan. Banyak yang perlu dipikirin loh teman-teman. Pengalaman saya waktu mulai bisnis ya, itu A to Z loh. Jadi sales iya, jadi accounting juga iya, jadi office boy juga iya, jadi sopir juga iya, kita tidur di gudang iya, dijalanin. Semua itu dijalanin. Belum lagi ngerasain ya, tadinya enak tiap tanggal 25 terima gaji. Sekarang kadang terima gaji, kadang enggak. Malah harus gaji orang. Cash flow-nya berantakan. Belum lagi kasih kredit ke toko-toko atau customer, harus bayar cash ke pabrik, cash flow-nya jadi berantakan. Nah, untuk pebisnis juga, teman-teman, jangan lupa juga kalau teman-teman mau jadi pebisnis. Apa itu? Harus rajin cari order, jadi sales. Nah, kalau teman-teman nggak mau cari order, nggak mau jualan, nggak bisa, teman-teman. Di awal-awal, teman-teman yang harus jualan. Oh, enggak, nanti saya buka kuliner, duduk aja di dalam, orang pada datang semua. Nggak bisa gitu juga. Mesti jualan, masuk ke sosmed. Oh, makanan saya paling enak. Makanan saya top, terkenal. Gitu-gitu. Cari influencer, suruh review, gitu kan. Itu kan bagian dari jualan. Tuh di dekat rumah saya jual mie ayam, 30 tahun kemudian ngetop. Emang teman-teman mau nunggu 30 tahun? Kan nggak gitu juga. Jadi, kalau mau jadi pebisnis, harus mau jualan. Saya sering melihat orang, oh saya mau pak bisnis, saya suka bisnis saya. Tapi saya paling malas jualan. Ya nggak bisa lah bos. Pengusaha itu kuncinya jualan. Kalau nggak jualan, nggak ada uang yang mengalir. Kecuali ya, teman-teman punya satu keahlian, di mana seluruh dunia tidak ada yang bisa kecuali teman-teman, dan keahlian itu dibutuhkan orang-orang. Wah itu mungkin orang akan ngantri itu. Tapi kalau teman-teman secara umum ya mirip-mirip orang lain lah. Lebih top sedikit dari orang lain lah. Bukan satu-satunya di dunia. Nah, sering teman-teman, berdasar pengalaman saya sih selalu ngomong ke teman-teman saya yang minta advice saya. Kalau saya ngelihat bahwa karirnya dia sudah bagus, posisinya bagus, terus pengen bisnis sendiri, biasa selalu saya tanya, kenapa kok pengen bisnis sendiri? Oh, saya sudah bosan kerja di kantor. Jadi pengusaha juga bosan, jangan dipikir jadi nggak bosan. Alasan itu menurut saya tidak masuk akal. Kalau bosan jadi karyawan itu, terus pengen jadi pengusaha, menurut saya jangan teman-teman. Kalau teman-teman mau sukses ketika loncat dari karyawan jadi pengusaha, syaratnya 2 teman-teman. Kalau pengalaman saya ya, kalau 2 hal ini tidak dilakukan, tidak dimiliki, itu nanti bisa teman-teman, tapi uang sekolahnya mahal, lama lulusnya. Yaitu 2 ini apa? Yang satu teman-teman sudah punya order, atau sudah punya network, sudah punya klien di bisnis
yang teman-teman pengen bisnis, itu akan jauh lebih mudah. Misal teman-teman tadinya karyawan, seneng masak, banyak teman-teman yang ngorder di kantor, titip masak, teman-teman masakin. Ketika teman-teman resign, buka restoran, itu kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dibanding yang tadinya kayak saya misalnya jualan komputer, terus kepikiran, buka restoran kayaknya enak ya, profitnya gede ya, terus resign gitu. Wah, itu bisa teman-teman, saya yakin bisa. Tapi pasti lebih lama, uang sekolahnya lebih mahal, alias harus nombokin pertama-tama, nyoba masak nggak jadi-jadi, perlu biaya itu teman-teman. Balik lagi ya, syaratnya satu, sudah punya network atau sudah punya pengalaman di bisnis itu. Yang kedua, teman-teman akan jauh lebih berhasil kalau teman-teman punya mentor yang mau ngajarin. Tapi milih mentor juga hati-hati ya. Ada yang mentor yang katanya sukses gitu, ya teman-teman pastiin benar-benar sukses. Ya intinya pilih mentor lah teman-teman. Mentor yang mau ngajarin dan yang diajarin benar. Jangan sampai mau ngajarin, cuman dia nggak tahu caranya ngajarin gimana. Karena belum pernah jalanin juga. Sama teman-teman kalau nanya ke saya kan, saya nggak mau jawab kalau bukan bisnis saya. Misalnya teman-teman tanya ke saya, Pak Pipo, bisnis villa gimana ya Pak Pipo? Nah, saya aja nggak punya villa. Kamu nanya ke saya ya sama aja kita ngobrol-ngobrol doang di warung kopi. Nggak jelas juntrungannya. Teman-teman tanya ke yang sudah punya villa dan sudah punya banyak, sudah lama, sudah berhasil. Itu advice yang mahal. Nah, kalau teman-teman tanya ke saya minimarket, warteg, kos, ini saya lebih ngerti kredit ke bank caranya gimana, lebih ngerti saya. Yang selama ini saya lakukan kan simple teman-teman. Caranya gimana? Beli properti, propertinya ngangsur sendiri pakai bisnis di atasnya. Intinya kan itu. Nah kalau teman-teman tanya ke saya seperti itu, saya cepet. Kalau teman-teman nanya, Pak bisnis kuliner gimana ya Pak? Waduh, saya juga nggak ngerti. Nah, teman-teman carilah mentor yang benar. Syaratnya bisnis yang lain-lain ya, selain dua ini, awal-awal itu akan membangun, akan susah teman-teman. Jangan dipikir, buka bisnis langsung, boom, laris. Syukur kalau bisa gitu, syukur ya toh. Tapi siapkan mental, tidak akan semudah itu. Kemudian siap-siap, irit-irit. Hidup awal-awal cash flow berantakan, yang biasanya tiap tanggal 25 terima gaji, sekarang kadang ada order, kadang nggak ada order, kadang ada order, kadang nggak ada, kadang laris, kadang sepi, padahal setiap tanggal 25 tetap harus gajian. Yang biasanya Sabtu Minggu handphone dimatiin, sekarang handphone nyalain karena standby, ada order atau enggak nih. Nah itu mesti siap. Saran saya teman-teman terakhir, kalau teman-teman walaupun karyawan tidak harus bisnis. Kalau pengen teman-teman kaya, mempersiapkan pensiun, tiap orang pasti pensiun loh teman-teman. Teman-teman invest. Minimal, berapapun income teman-teman. 10% harus ditabung. Itu minimal. Syukur-syukur teman-teman bisa 15%, 20%, 30% top. Nah, kalau uangnya udah kekumpul di tabungan, teman-teman mulai berpikir investasi juga. Karena di tabungan kan paling bunga cuma berapa? 4-5% gitu ya. Plus kena inflasi lagi. Uangnya tambah lama, nilainya tambah turun. Teman-teman mesti memikirkan caranya gimana bisa menghasilkan return yang lebih besar. Misal, teman-teman terserah mau invest emas. Saya nggak paham tentang emas, teman-teman. Tapi itu saya lihat juga alternatif beberapa ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi bahwa karyawan juga bisa kaya loh. Bahkan lebih kaya dari pengusaha. Jadi pengusaha jangan sombong. Dipikir karyawan nggak bisa kaya. Bisa lebih kaya. Ya, teman-teman. Sukses. Selamat berinvestasi. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.